Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi menentukan domain dan range dari sebuah fungsi rasional. Nah, ini adalah fungsi yang ketiga ya. Oke, mari kita ingat-ingat kembali bentuk umum dari fungsi rasional. Jadi, fungsi rasional itu bentuk umumnya adalah seperti rasional itu adalah pecahan ya. Fx sama dengan Px per Qx, di mana Qx itu nilainya tidak nol, tidak sama dengan nol dan bukan merupakan fungsi konstan. Fungsi konstan itu maksudnya berupa bilangan. Nah, sebagai contoh di sini fx sama dengan 1 per x min 1. Nah, untuk px-nya ini boleh ya bernilai fungsi konstan, boleh bernilai ini, sebuah bilangan. Kemudian di sini syaratnya kan ini ya, Qx itu sebagai penyebut, jadi penyebutnya atau x min 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Atau kalau kita operasikan, ini kan min 1-nya pindah ruas. Jadi, x-nya itu tidak boleh bernilai 1 untuk fungsi ini. X-nya tidak boleh 1. Kemudian untuk contoh yang kedua, fx sama dengan x per x plus 2 dengan x plus 2-nya tidak sama dengan 0. Atau nilai x-nya itu tidak boleh sama dengan min 2. Jadi 2-nya di sini kita pindahkan ke ruas kanan. Kemudian fx sama dengan x kuadrat plus 2 per x min 3. Berarti di sini yang jadi syarat adalah x min 3-nya tidak boleh sama dengan 0. Atau kalau kita pindahkan ruas berarti nilai x-nya tidak boleh sama dengan 3. Nah, hasil-hasil ini tadi yang akan berpengaruh ke dalam pencarian asimtot nanti yang akan kalian pelajari. Tetapi sebelumnya coba dilihat dulu ya. Ini ada dua contoh grafik fungsi rasional. Di sini untuk contoh yang pertama, itu ada fx sama dengan x per x min 2 dengan x-nya tidak boleh sama dengan 2. Jadi ini kita cari pembuat nolnya. Nah, dari situ kita bisa menentukan gambar grafiknya seperti ini ya, melengkung. Nah, kemudian sekarang kita tentukan asimtotnya. Dari situ kan kita bisa melihat bahwa sekarang kita fokus ke yang mendatar dulu. Jadi di sini grafik yang atas ini ya, kalau kita teruskan ke kanan, dia kan akan lurus terus, tetapi tidak akan pernah menyentuh ini, garis putus-putus yang berwarna biru ini. Nah, demikian juga dengan grafik yang ada di bawah ini. Jadi dia kalau diteruskan sampai ke kiri, tidak akan pernah menyentuh titik-titik garis-garis yang berwarna biru ini. Artinya hanya mendekati saja, yang dinamakan dengan asimtot. Hanya didekati tetapi tidak akan pernah berpotongan atau bertemu. Nah, sekarang yang datar udah. Yang datar itu dinamakan asimtot datar. Nah, kemudian sekarang yang tegak. Yang tegak untuk grafik yang atas ini ya. Kalau kita lanjutkan ke atas, nah dia akan ke atas tetapi tidak akan pernah menyentuh ini, garis putus-putus merah ini. Demikian juga dengan yang bawah. Yang bawah pun kalau diteruskan ke bawah juga tidak akan pernah menyentuh garis putus-putus merah, tetapi hanya semakin mendekati. Hanya semakin dekat seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan asimtot tegak. Kemudian dari situ kan bisa dilihat ya, di sini ketika fx-nya sama dengan x per x min 2, maka asimtot tegaknya itu berada di x sama dengan 2. Jadi ini syaratnya ini itu sebagai asimtot tegak. Syaratnya itu pembuat nol dari penyebut. Kemudian untuk yang asimtot datar itu nanti bisa kita lihat ya, tetapi kita lanjut dulu. Sebelumnya kita lanjutkan dulu ke contoh yang kedua. Nah, dari gambar di sini juga diketahui fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 1 per x plus 3. Untuk grafik yang atas, sekarang kita fokus ke yang mendatar dulu ya. Mendatar itu kalau kita lanjutkan dia akan ke kiri, semakin ke kiri semakin mendekati garis putus-putus biru ini. Demikian juga dengan grafik yang di bawah. Jadi kalau kita teruskan lanjut sampai ke kanan, dia akan semakin mendekati garis putus-putus yang warna biru ini. Jadi garis putus-putus yang warna biru ini adalah bisa kita tentukan persamaannya, yaitu Y sama dengan 2 karena dia melewati sumbu Y di 2. Kemudian untuk yang garis tegak, sekarang untuk grafik yang atas, kalau kita lanjutkan ke atas sampai menuju tak hingga, maka dia hanya akan semakin mendekati garis putus-putus warna merah ini. Tetapi tidak akan pernah memotong. Demikian juga dengan yang di bawah, grafik yang bawah, kalau semakin ke bawah, hanya semakin mendekati garis putus-putus merah. Nah, garis putus-putus merah ini memiliki persamaan X sama dengan min 3.
karena memotong sumbu X di min 3. Nah, ini jadi syaratnya kan, pembuat 0 dari penyebut. Pembuat 0 dari penyebut itu adalah asimtot tegaknya. Nah, sekarang dari kedua contoh tersebut, maka didapatkan kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian dari asimtot. Jadi asimtot itu adalah sebuah garis lurus yang akan didekati oleh suatu kurva baik secara tegak maupun secara mendatar, atau nanti juga ada mendekati secara miring atau yang dinamakan dengan asimtot miring. Tetapi di sini kita hanya akan mempelajari mengenai asimtot tegak sama asimtot datar. Oke. Itu adalah pengertiannya ya. Jadi garisnya itu hanya sampai sepanjang apapun itu hanya didekati, tidak akan pernah terpotong. Nah, ini adalah macam-macam asimtot ya. Yang pertama adalah asimtot datar. Jadi fungsi y sama dengan fx itu memiliki asimtot datar. Misalkan y sama dengan b. Ini adalah persamaan dari asimtot datarnya. Jika terpenuhi limit fx untuk x mendekati positif tak hingga, nilainya sama dengan b, atau limit fx untuk x mendekati negatif tak hingga, nilainya sama dengan b, dengan b-nya itu tidak sama dengan positif tak hingga atau b-nya tidak sama dengan negatif tak hingga. Nah, ini penjelasan secara matematisnya ya. Muncul limit di sini. Sebenarnya limit ini akan kalian pelajari di kelas 11, tapi ini untuk pengetahuan saja. Artinya untuk x mendekati positif tak hingga atau negatif tak hingga, maka nilai fungsinya akan mendekati nilai konstanta tertentu yaitu b. Nah, agar memiliki asimtot datar, biasanya fungsinya berbentuk pecahan atau rasional. Nah, lebih gampangnya gini. Semisal ada fungsi fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka asimtot datarnya itu bisa didapatkan dengan cara kita tinggal melihat koefisien x pada pembilang, kita bagi dengan koefisien x pada penyebut. Jadi, asimtot datarnya adalah y sama dengan a per c. Ini ya. A per C, kita ambil koefisien dari X masing-masing pembilang dan penyebut. Seperti itu. Nah, sekarang asimtot tegak. Jadi fungsi y sama dengan fx memiliki asimtot tegak. Misalkan x sama dengan a jika terpenuhi limit fx untuk x mendekati a itu bernilai positif tak hingga, atau limit fx untuk x mendekati a itu bernilai negatif tak hingga. Artinya terdapat x sama dengan a yang jika kita cari nilai limit mendekati a, maka akan menghasilkan positif tak hingga atau negatif tak hingga, dengan a-nya itu tidak bernilai tak hingga. Memiliki asimtot tegak jika fungsinya berbentuk pecahan atau rasional, atau lebih ringkasnya seperti ini. Jadi untuk menentukan sebuah asimtot tegak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, asimtot tegak itu bisa didapatkan dari mencari pembuat 0 dari penyebut. Nah, penyebutnya kan ada cx plus d, kita cari pembuat 0-nya. Jadi cx plus d sama dengan 0, sehingga didapatkan x-nya sama dengan min d per c. Nah, min d per c itu dari mana? Dari sini. Cx plus d kan sama dengan 0. Kita butuh x-nya itu berapa gitu kan, jadi d-nya kita pindahkan ruas, jadi cx sama dengan min d. Nah, sehingga x-nya sama dengan c-nya pindah ruas, jadi min d per c, seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita analisis asimtot tegak dan asimtot datar dari berbagai gambar grafik yang sudah saya siapkan. Untuk grafik yang pertama, coba dari gambar tersebut kita tentukan asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya dari gambar grafik yaitu, dilihat ya, grafik yang atas. Jika kita lanjutkan terus ke atas, maka dia akan mendekati nilai ini ya, garis tegak ini. Nah, ini persamaannya apa? Garis tegak ini persamaannya adalah x sama dengan min 1. Karena di sini garis putus-putusnya ini adalah garis yang memotong sumbu x di min 1. Sehingga kita punya asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya itu x sama dengan min 1. Nah, sekarang asimtot datarnya berapa? Kita lihat gambar grafik tersebut secara mendatar akan mendekati garis yang mana? Nah, secara mendatar, asimtot datarnya merupakan sumbu x ini ya. Jadi, garis tersebut jika kita perpanjang baik ke kiri maupun ke kanan, dia akan semakin mendekati sumbu x. Nah, sumbu x itu merupakan asimtot datarnya yang memiliki persamaan y sama dengan 0, seperti itu. Nah, atau secara rumus yang sudah kita peroleh tadi, cara menentukan asimtot tegak itu kita lihat dari pembuat 0 penyebut. Nah, di sini sudah diketahui fungsinya yaitu 1 per x plus 1. Nah, pembuat 0-nya adalah ini.
Asimtot tegaknya, pembuat nolnya adalah penyebutnya kita punya X plus 1, kita buat sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan min 1, sama kan? Kemudian asimtot datarnya kita ambil masing-masing koefisien dari pembilang dan penyebut. Nah, fungsi tersebut koefisiennya berapa? Untuk ya sama dengan ya. Koefisiennya berapa? Koefisien dari pembilangnya berapa? Nah, karena variabel X-nya nggak ada, berarti koefisiennya adalah 0. Per koefisien dari penyebut, koefisien X dari penyebut itu 1, sehingga 0 per 1 adalah 0, sama kan? Oke, nah sekarang untuk gambar yang kedua, coba kita tentukan asimtot datarnya. Jika kita lanjutkan grafik tersebut, baik ke atas maupun ke bawah, maka dia akan semakin mendekati ini ya, mendekati garis ini. Ini persamaannya adalah X sama dengan 2, karena garis tersebut memotong sumbu X di titik 2,0. Nah, sekarang tentukan asimtot datarnya. Asimtot datarnya dari gambar tersebut, kalau kita perpanjang baik ke kiri maupun ke kanan, maka dia akan mendekati ini. Ya, ini berapa ini persamaan garisnya? Nah, garis ini persamaannya adalah Y sama dengan min 3, karena memotong sumbu Y di titik 0,-3. Nah, sekarang secara rumus yang sudah kita bahas tadi, coba tentukan asimtot tegaknya. Asimtot tegak di sini adalah pembuat 0 dari penyebut. Penyebutnya ada 2 min X, kita sama dengan 0. Kemudian min X pindah ruas jadi X ya, jadi didapatkan X sama dengan 2, sama kan? Nah, sekarang asimtot datarnya yaitu Y sama dengan koefisien dari pembilang. Koefisien dari pembilang itu adalah 3 per koefisien dari penyebut. Itu bukan 2 ya, melainkan koefisien itu adalah bilangan yang melekat atau menempel dengan variabel X. Jadi di sini yang masuk koefisien dari penyebut adalah min 1, sehingga didapatkan asimtot datarnya adalah 3 per min 1 sama dengan min 3, sama kan? Oke, nah sekarang untuk dua contoh selanjutnya kalian coba sendiri ya. Nah, untuk contoh soal di sini ada gambar grafik fungsi rasional. Kita tentukan domainnya. Tetapi akan lebih mudah, coba kita analisis dulu mengenai asimtotnya. Nah, kalau kita perpanjang grafiknya baik ke atas maupun ke bawah, maka akan didapatkan asimtot tegak. Jadi grafik tersebut atau kurva tersebut akan mendekati, nah ini ya, persamaan garisnya apa? Asimtot datarnya berarti X sama dengan 2. Nah, sekarang asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya, coba kalau kita perpanjang baik dari kanan maupun kiri, itu dia akan mendekati mana? Ini ya, mendekati garis putus-putus ini yang memiliki persamaan garis Y sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba tentukan domainnya dari gambar tersebut. Domain berarti kita fokus ke sumbu X. Kalau kita perpanjang ke kiri, ini panah ya, artinya berarti batas paling kirinya adalah negatif tak hingga. Kemudian ini, perpanjang dia tidak akan pernah melewati 2. Jadi 2 nanti di sini kita buat syarat. Terus kalau kita perpanjang ke kanan, itu akan bernilai positif tak hingga ya. Tetapi di sini juga terbatas, cuman sampai ini, batasnya cuman sampai 2. Dan 2 itu tidak dilewati. Sehingga gimana cara menuliskan domainnya? Seperti ini. X sedemikian sehingga yang jadi domain itu kan semua anggota real ya, karena kalau kita semua X anggota real ya, karena kalau kita perpanjang ke kiri maupun ke kanan, dia masuk ke penyelesaian. Tetapi ada satu nilai yang tidak boleh masuk ke dalam penyelesaian, yaitu asimtot tegaknya ini, yaitu X sama dengan 2. Tetapi dalam domain karena 2 itu tidak masuk penyelesaian, maka kita buat seperti ini, X tidak sama dengan 2, sehingga didapatkan domain fungsinya adalah himpunan X sedemikian sehingga X elemen real.
Artinya semua merupakan penyelesaian X, kecuali nilai X yang sama dengan 2 atau X tidak sama dengan 2. Begitu. Nah, sekarang range-nya. Range-nya pun juga sama ya, kita pakai Y. Nah, di sini kalau kita perpanjang ke atas, maka akan sampai nilai positif tak hingga. Demikian juga kalau kita perpanjang ke bawah akan sampai bernilai negatif tak hingga. Tetapi ada satu bilangan yang tidak akan pernah dilewati oleh grafik tersebut, yaitu bilangan ini. Y sama dengan 1 atau merupakan asimtot tegaknya. Nah, jadi penulisannya sama. Y sedemikian sehingga Y elemen real dengan Y-nya tidak sama dengan 1. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi rasional, terutama dalam hal menentukan domain dan range-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.